Rindu Buya Hamka. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran, untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Bersyukurlah yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, yang akan saya bicarakan pada hari ini ialah tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan bersabda di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu syukuri nikmat yang diberikan Allah kepadamu, niscaya nikmat itu akan ditambah lagi oleh Tuhan. Sebaliknya jika kamu lupakan nikmat itu, tidak kamu pedulikan, maka azab atau siksa Tuhan sangatlah pedihnya. Inilah ayat tentang syukur yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Al-Quran. Sebenarnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia itu tidaklah terhitung banyaknya. Tuhan pun mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, tak dapat kamu membilang berapa nikmat itu. Saudara-saudara pendengar yang terhormat, memang banyak sekali manusia sudah ada nikmat datang, dia tidak memperdulikan nikmat itu, dia masih mengomel saja. Kita misalkan ada seorang perempuan bertandang ke rumah sahabatnya perempuan yang lain. Sesampai di rumah tadi dilihatnya, senang dia melihat bagaimana keadaan rumah itu. Dilihatnya ada televisi terletak, ada radio, ada lagi C-nya model betul ini. Furniture di mana ini yang menyediakan? Disambutnya, televisinya sudah model, ketinggalan model ini 10 tahun yang lalu. Radionya sudah bahula ini. C-nya juga begitu. Ada yang model sekarang, yang model baru. Saya sudah ketinggalan zaman ini. Ini misalnya. Nikmat yang telah ada itu tidak disyukurinya, melainkan diomelinya. Ini banyak manusia yang seperti ini. Inilah orang yang wa nafsin wa min nafsin la tashba. Jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, tamak terus. Orang seperti ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan, akan seperti cacing tanah panas. Orang seperti itu, sebab dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dapat percobaan sedikit sudah gelisah, sudah seperti terbakar dirinya. Dia tidak akan merasai nikmat hidup, walaupun bertimpa nikmat dalam rumahnya, dia tidak akan merasai nikmat hidup. Inilah orang yang pada penglihatan orang lain dia kaya, tetapi dialah orang yang paling miskin. So disebutkan oleh ahli-ahli falsafat, siapa orang yang miskin di dunia ini? Orang yang terlalu banyak kehendaknya, itu orang yang miskin. Siapa orang yang kaya di dunia ini? Yang merasa cukup dengan apa yang ada. Dia bersyukur atas yang ada. Bukan berarti dia menolak yang tidak ada. Kalau ada syukur, kalau belum ada sabar.
Jadi syukur itu ada imbangan, yaitu sabar dan syukur. Syukur ketika nikmat datang, sabar seketika nikmat pergi atau hilang atau rusak. Sebab apabila sabar, itu pikiran tenang menyebabkan ada lagi inspirasi baru yang akan datang. Tetapi kalau dapat sedikit cobaan sudah gelisah, maka kita mengkafiri, tidak mensyukuri nikmat yang ada. Misalnya saya pernah juga bertemu berkali-kali orang datang, "Abuya, saya ini susah." "Kenapa?" Ya Buya mengatakan kalau kita suka bertahajud, suka beribadat dengan setia, nanti apa yang kita minta dapat dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah 4 tahun tahajud saja saban malam, tidak dikasih apa-apa. Ini orang tidak bersyukur. 4 tahun dia bertahajud terus menerus. Dengan apa dia bertelanjang? Tidak pakai mukena. Berapa dibeli mukena itu? Lampunya terang. Berapa ongkos lampunya? 4 tahun sakit? Tidak. Makan enak juga saban hari. Cuma permintaan belum dikabulkan. Nikmat yang ada dalam tangannya dia lupa karena mengharapkan nikmat akan datang. Inilah orang. Wa ila in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lupa kepada nikmatku, azabmu yang akan kamu derita lebih sakit lagi. Misalnya tadi itu, saya sudah bertahajud sekian tahun, tapi permintaan saya tidak dikabulkan. Berfikirlah sedikit. Itu namanya perkataan kurang sopan kepada Tuhan. Seakan-akan kita yang menentukan, Tuhan, mari kasih saya. Seperti begitu kita kepada Tuhan. Padahal bukan karena mengharapkan diberi apa-apa itu yang menjadi pokok. Kita sebagai hamba Allah dihidupkan di dunia ini buat apa? Di dalam Quran dikatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Jadi artinya bukan 4 tahun. Selama hidup hendaknya kita beribadat kepada Tuhan. Bukan mengharapkan apa-apa, karena yang ada ini sudah harapan kita. Yang ada disyukuri. Ini satu contoh. Saya ingatkan apa maksudnya inna azabi lasyadid. Orang yang lupa kepada nikmat Allah, nikmatnya Allah dia lupakan, dia tidak bersyukur, siksaan datang. Siksaan apa? Gelisah hatinya selalu. Itu siksaan, itu gelisah. Saya teringat salah seorang sahabat saya telah meninggal. Itu terkenal orang kaya besar, Bapak Rahman Tamin. Dia di rumah sakit. Dia ketika itu baru saja membuka pabrik tekstil di Surabaya. Jadi bukan main dia terkenal. Jadi ketika dia sakit, saya pergi melihat dia. Sekarang saya mengerti, katanya, apalah arti kekayaan saya yang banyak itu, katanya. Yang penting sekarang ini bagi saya sehat. Ini perkataan dari seorang mukmin yang mengetahui berapa nikmat Allah. Tapi nikmat yang paling besar itu kesehatan, bukan kekayaan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia beribadat. Dia minta, ya Allah, sehatkanlah badanku atau tetapkanlah imanku. Ini saya pernah melihat. Di sini kita melihat bahwa kesehatan badan adalah kekayaan yang tidak ada nilainya. Walaupun engkau tidak mempunyai banyak kekayaan, tapi badanmu sehat,
kekayaan berjuta-juta itu. Engkau tidak banyak kekayaan, tetapi engkau makan enak. Coba Tuhan, berapa nikmat Allah. Maka itu kita kembali kepada pangkal kaji tadi. Wa in syakartum la azidannakum. Apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, syukurilah. Apabila itu engkau syukuri, badanmu sehat, hatimu senang, dadamu lapang. Dalam hal itu insya Allah Tuhan memberikan lagi tambahan nikmat itu. Kalau kita lupakan nikmat itu, maka kita sudah meracun diri sendiri. Makan tidak enak lagi. Mengapa? Ya habis. Rumah sewa saya sudah 40 pintu banyaknya. Tapi yang di sana tidak dibayar orang. Di sana itu hampir terbakar rusak. Jadi berapa? Ada 2 rumah. Jadi yang 30 bagaimana? Lupa itu. Inilah beberapa contoh daripada orang yang memungkiri nikmat Allah. Itu juga merubah kepada rupa muka kita. Orang yang selalu tidak puas, walaupun dia punya kekayaan sudah berlimpah-limpah, tapi rasa syukurnya tidak ada, makannya pun tidak enak. Di dalam rumah tangganya pun dia menjadi selalu berumutan saja. Ketika mula-mula datang sesudah penyerahan kedaulatan pada tahun 50 datang ke Jakarta, suami istri hidup dengan sederhana, makan enak, tertawa pagi, tertawa sore, apa yang ada dimakan yang tidak sabar. Kemudian berlimpah-limpah rezeki. Rezeki datang, mulai lalai daripada Tuhan. Mulai lupa kepada nikmat. Lama-lama tidak mensyukuri nikmat. Timbul berkelahi dalam rumah. Si laki-laki tadi melihat lagi ada perempuan yang lebih muda. Dia mau kahwin lagi, ribut lagi dengan yang tua, macam-macam. Nampak sebagaimana saya katakan tadi, nampak oleh orang luar, orang ini senang ini. Tapi di dalam rumahnya sendiri neraka, dibikinnya sendiri neraka itu karena dia tidak mensyukuri nikmat. Dia bikin sendiri neraka itu sebab dia tidak sabar ketika percobaan datang. Di dalam agama kita disuruh qanaah. Apa? Menyambut dengan kedua belah tangan. Nikmat yang diberikan Allah, kecil atau besar, yang penting nilainya. Nilai nikmat itu ialah apabila kita terima dengan syukur. Dan kalau percobaan datang, kita tabahkan hati, kita sabar. Percobaan itu banyak, harta, berniaga rugi, istri atau anak yang dicintai mati misalnya, dan lain-lain sebagainya. Kita sabar menerima itu. Kita tabah menerimanya sehingga kita tidak goyang. Ketika nikmat datang, kita syukur, jadi kita tidak sombong. Ketika percobaan datang, kita sabar, jadi kita tidak bingung. Kita punya hidup selalu tenang. Para pendengar, gembirakan hati, kuatkan iman kepada Allah, syukuri segala nikmat, sabar kalau datang percobaan. Insya Allah kita akan tetap teguh hidup, selamat dunia dan akhirat. Sekian saja dulu, insya Allah lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema Bersyukurlah yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci
maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah